Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Prastika Yulianti dengan NIM 1915401118 dari kelas reguler 3 tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi dan metode kalender. Menstruasi atau haid adalah pendarahan secara periodik dan siklik dari uterus, disertai pelepasan endometrium. Proses terjadinya menstruasi ini terjadi melalui 4 tahap, yaitu fase menstruasi, fase proliferasi, fase luteal atau sekresi, dan fase iskemik. Pada wanita, siklus menstruasi rata-rata terjadi sekitar 28 hari. Walaupun hal ini belum berlaku umum, tetapi tidak semua wanita memiliki siklus menstruasi yang sama. Kadang-kadang siklus terjadi setiap 21 hari hingga 30 hari. Biasanya, menstruasi rata-rata terjadi 5 hari. Kadang-kadang menstruasi juga dapat terjadi sekitar 2 hari sampai 7 hari, paling lama 15 hari. Jika darah keluar lebih dari 15 hari, maka itu termasuk darah penyakit. Umumnya, darah yang hilang akibat menstruasi adalah 10 mili hingga 80 mili per hari, tetapi biasanya dengan rata-rata 35 mili per harinya. Fase siklus menstruasi. Beberapa fase yang terjadi selama menstruasi. Fase menstruasi merupakan fase pertama, yaitu luruhnya sel ovum matang yang tidak dibuahi bersamaan dengan dinding endometrium yang robek. Dapat diakibatkan juga oleh berhentinya sekresi hormon estrogen dan progesteron, sehingga produksi hormon estrogen dan progesteron menurun. Fase proliferasi ditandai dengan menurunnya hormon progesteron, sehingga memacu kelenjar hipofisis untuk mensekresikan FSH dan merangsang folikel dalam ovarium, serta dapat membuat hormon estrogen diproduksi kembali. Sel folikel berkembang menjadi folikel the graft yang masak dan menghasilkan hormon estrogen yang merangsang keluarnya LH dari hipofisis. Fase luteal atau sekresi ditandai dengan sekresi LH yang memacu matangnya sel ovum pada hari ke-14 sesudah menstruasi pertama. Sel ovum yang matang akan meninggalkan folikel, dan folikel akan mengerut dan berubah menjadi korpus luteum, di mana korpus luteum berfungsi menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi untuk mempertebal dinding endometrium yang kaya akan pembuluh darah. Fase iskemik ditandai dengan korpus luteum yang mengecil dan rigid dan berubah menjadi korpus albikan yang berfungsi untuk menghambat sekresi hormon estrogen dan progesteron, sehingga hipofisis aktif mensekresi FSH dan LH. Dengan berhentinya sekresi progesteron, maka penebalan dinding endometrium akan berhenti sehingga menyebabkan endometrium mengering dan robek, sehingga terjadilah fase pendarahan atau menstruasi kembali. Berikut ini penjelasan gambar dari siklus menstruasi. Selanjutnya, pengertian metode kalender. Sistem KB kalender adalah salah satu metode mencegah kehamilan dengan memanfaatkan kalender sebagai alat pemantau siklus masa subur. Saat menggunakan metode ini, perempuan harus mencatat kapan siklus menstruasi yang mereka jalani dan dijadikan sebagai perhitungan masa subur di siklus berikutnya. Kelebihan sistem KB kalender. Selain tak perlu mengonsumsi berbagai jenis obat hormonal yang bisa diberikan, efek samping berikut beberapa kelebihan metode KB kalender yang harus kamu tahu. Yang pertama yaitu murah dan butuh biaya yang sangat sedikit. Yang kedua, aman digunakan. Yang ketiga, tidak memerlukan konsumsi obat-obatan. Yang keempat, tidak memiliki efek samping. Yang kelima,
dapat dihentikan dengan mudah dan segera jika kamu dan pasangan memutuskan ingin hamil. Kekurangan metode KB kalender. Berikut beberapa kelemahan lain dari metode sistem KB kalender yang bisa kamu jadikan pertimbangan. Yang pertama, kamu harus secara konsisten mencatat siklus menstruasi setidaknya 6 bulan sebelum benar-benar mengaplikasikannya. Yang kedua, kamu dan pasangan tidak boleh berhubungan seks saat masa subur apalagi tanpa pengaman. Yang ketiga, kedua anggota pasangan harus terlibat dalam proses tersebut. Yang keempat, tingkat kegagalan sistem KB kalender lebih tinggi ketimbang kontrasepsi lain seperti pil KB, suntik KB, susu KB, atau kontrasepsi lain. Namun, jika dilakukan dengan benar, metode ini sama efektifnya dengan metode kontrasepsi lain. Yang harus dipersiapkan yaitu melacak riwayat menstruasi tidak memerlukan persiapan khusus. Namun, jika kamu ingin memulai sistem KB kalender untuk kontrasepsi, bicarakan dengan dokter kamu terlebih dahulu jika yang pertama, kamu baru saja menstruasi hari pertama. Yang kedua, baru saja punya bayi. Yang ketiga, belum lama berhenti minum pil KB atau kontrasepsi hormon lainnya. Yang keempat, sedang menyusui. Yang kelima, mendekati masa menopause. Yang keenam, memiliki siklus menstruasi yang tidak teratur. Cara KB kalender. Prinsip kerja metode kalender ini berpedoman kepada kenyataan bahwa wanita dalam siklus haidnya mengalami ovulasi subur hanya 1 kali sebulan dan biasanya terjadi beberapa hari sebelum atau sesudah hari ke-14 dari haid yang akan datang. Sel telur dapat hidup selama 6-24 jam, sedangkan sel mani selama 48-72 jam. Jadi, suatu konsepsi mungkin akan terjadi kalau koitus dilakukan 2 hari sebelum ovulasi. Hendaknya sebelum memakai pemakai harus diberikan penerangan medik yang jelas tentang cara ini. Hal yang perlu diperhatikan pada siklus menstruasi wanita sehat ada 3 tahapan. Yang pertama, preovulasi, infertilisi, pas atau masa tidak subur sebelum ovulasi. Yang kedua, fertility pas atau masa subur. Sebelum menggunakan metode ini, tentunya pasangan suami istri harus mengetahui masa subur. Siklus masa subur pada tiap wanita tidak sama. Untuk itu, perlu pengaman minimal 6 kali siklus menstruasi. Berikut ini cara mengetahui dan menghitung masa subur. Bila siklus haid 28 hari. Hari pertama dalam siklus haid dihitung sebagai hari ke-1. Masa subur adalah hari ke-12 hingga ke-16 dalam siklus haid. Contoh, seorang istri mendapatkan haid mulai tanggal 9 Januari. Tanggal 9 Januari ini dihitung sebagai hari pertama. Maka hari ke-12 jatuh pada tanggal 20 Januari dan hari ke-16 jatuh pada tanggal 24 Januari. Jadi masa subur yaitu sejak tanggal 20 Januari hingga tanggal 24 Januari. Pada tanggal-tanggal tersebut, suami istri tidak boleh bersenggama. Jika ingin bersenggama harus memakai kondom atau senggama terputus. Yang kedua, bila siklus haid tidak teratur, catat jumlah hari dalam satu siklus haid selama 6 bulan atau 6 siklus. Satu siklus haid dihitung mulai dari hari pertama haid saat ini hingga hari pertama haid berikutnya. Catat panjang pendeknya. Masukkan dalam rumus jumlah hari terpendek dalam 6 kali siklus haid dikurangi 18. Hitungan ini menentukan hari pertama masa subur. Jumlah hari terpanjang selama 6 siklus haid dikurangi 11. Hitungan ini menentukan hari terakhir masa subur. Contoh, seorang istri mendapat haid dengan keadaan siklus terpendek 26 hari dan siklus terpanjang 36 hari, mulai dari pertama haid sampai haid berikutnya. Perhitungannya 26 dikurang 18, 8 dan 32, 11, 21. Jadi masa suburnya adalah mulai hari ke-8 sampai ke-21 dari haid pertama.
Pada masa ini, suami istri tidak boleh bersenggama. Jika ingin bersenggama, harus memakai kondom atau senggama terputus. Hal yang dapat menyebabkan metode kalender menjadi tidak efektif adalah: yang pertama, penentuan masa tidak subur didasarkan pada kemampuan hidup sel sperma dalam saluran reproduksi, atau sperma mampu bertahan selama 3 hari. Yang kedua, anggapan bahwa pendarahan yang datang bersamaan dengan ovulasi diinterpretasikan sebagai menstruasi. Hal ini menyebabkan perhitungan masa tidak subur sebelum dan setelah ovulasi menjadi tidak tepat. Yang ketiga, penentuan masa tidak subur tidak didasarkan pada siklus menstruasi sendiri. Kurangnya pemahaman tentang hubungan masa subur ovulasi dengan perubahan jenis mukus lendir serviks yang menyertainya. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.